Jadi, semua member Blackpink akan berdiri di depan patung tanpa kepala yang hanya memiliki sayap. Banyak orang yang menilai bahwa ini tuh sebenarnya simbol Illuminati. Tapi, fakta menyebutkan bahwa halo, what's up guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan bahas nih tentang suatu masalah yang menyebutkan bahwa Blackpink ini telah resmi masuk ke dalam ajaran Illuminati. Karena mereka menilai bahwa banyak sekali simbol-simbol yang berada di dalam musik videonya terlihat menjurus ke hal tersebut. Mulai dari simbol sayap hingga mata Jennie yang terlihat seperti simbol mata satu. Lalu bagaimana kebenaran selengkapnya? Kalian pasti penasaran ya, apakah memang benar bahwa musik video dari Blackpink ini emang ada unsur Illuminati atau bahkan tidak ada sama sekali? Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusulkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Blink yang lain dan juga mungkin hatersnya Blink. Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Jadi nih, ada sebuah postingan oleh account di Instagram dan juga di Twitter. Ini udah rame banget ya. Untuk nama akunnya aku sensor aja, kalian tampaknya udah tahu siapa yang dimaksud. Jadi dalam postingan tersebut ada sebuah tulisan seperti ini unggahannya. Ke grup asuhan YG Entertainment itu Blackpink resmi masukkan comeback ditandai dengan rilisnya lagu How You Like That pada Jumat 26 Juni. Dalam video musik yang telah ditonton 45 juta kali di YouTube ini, Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosie itu tampil begitu dramatis. Hal ini berarti video musik dari artis seperti Blackpink itu telah menjangkau audiens yang sangat masif dan dapat digunakan untuk mencuci otak masyarakat dengan ide-ide pesan-pesan yang spesifik. Dalam perspektif Illuminati, dunia yang terbentuk atas ide-ide di atas akan sangat mudah untuk dikontrol dan saat terjadi akan memudahkan mereka untuk mendominasi hierarki sosial. Nah, demi sedikit ketenaran, artis-artis ini rela menjual jiwanya kepada organisasi rahasia jahat dan kini mereka harus membayar mahal keputusan ini saat mereka harus menciptakan karya yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga Illuminati itu dapat berkuasa dan menyampaikan pesan mereka sendiri. Di bagian akhir dia menambahkan search, insert, dan juga bombastis. Lalu dalam sebuah postingan lagi ia mengunggah beberapa potongan video dari Blackpink dengan judul Blackpink telah resmi masuk ke dalam Illuminati. Begitulah postingannya. Dan dia juga menambahkan penjelasan. Ada yang meyakini kehadiran patung sayap raksasa yang menggantung di langit-langit itu merupakan simbol dari The Fallen Angel atau Lucifer. Salah satu member Blackpink, Jennie, juga terlihat memakai simbol mata satu yang keberadaannya selalu dihubungkan dengan Illuminati. Konon simbol ini melambangkan mata Lucifer, mata yang bisa melihat dan mengawasi pergerakan pengikutnya. Apalagi belum lama ini Blackpink juga berkolaborasi dengan Lady Gaga yang diduga sebagai anggota Illuminati karena sering menaruh simbol Illuminati ke dalam musik videonya. Seperti itulah unggahan dari akun tersebut dan kayaknya udah banyak banget yang percaya ya dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Sebenarnya boleh aja sih kalau ngebuat teori konspirasi tentang Illuminati, itu boleh, tapi kita juga harus nih melakukan penelitian secara menyeluruh, bukan hanya melihat dari satu pandangan aja. Aku rasa banyak orang yang cuma melihat dari satu pandangan aja ya untuk masalah mengenai teori konspirasi ini. Banyak dari mereka yang cuma memandang dari segi negatif sehingga memunculkan pemikiran seperti hal tersebut. Tapi maaf banget untuk sekali lagi di sini aku bukan kayak sok pintar atau sok tau banget, karena setelah aku teliti apa yang ada di musik video dari Blackpink ini itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Illuminati. Ini murni sesuai dengan konsep dan cerita yang ada dalam lagu mereka. Kenapa dapat demikian? Kenapa nggak ada hubungan dengan Illuminati? Bukankah simbol sayap dan juga apa yang ada di mata Jennie itu udah menjelaskan bahwa mereka emang benar-benar anggota Illuminati? Oke, aku akan jelaskan dan berikan bukti pada kalian semua bahwa memang apa yang ada di musik video dari How You Like That itu nggak ada hubungannya dengan Illuminati sama sekali. Aku akan jelaskan secara rinci kepada kalian semua tentang pembuktiannya. Lalu selanjutnya adalah kalian itu harus paham dulu nih apa sebenarnya yang diceritakan oleh Blackpink dalam lagu How You Like That ini. Di part pertama kemarin aku cukup keliru ya menyebutkan bahwa Blackpink di sini melakukan pembalasan dendam kepada orang yang telah menyakiti mereka, yaitu karena cinta. Tapi setelah aku lihat lagi, ini tuh kayak menggambarkan sih bagaimana pembalasan dendam dari YG Entertainment, yang mana mereka di saat dijatuhkan kembali nih, mereka itu akan bangkit dan merebut kembali kekuasaan mereka, yaitu
sebagai penguasa di dunia per-K-popan. Itu sebenarnya adalah makna keseluruhan dari lagu dan juga musik video How You Like That. Di pembukaan video, kita akan melihat bahwa semua member dari Blackpink terlihat bersedih. Hal tersebut menggambarkan tentang masa di saat YG Entertainment telah dijatuhkan. Kita mulai dari Jennie. Nah, Jennie ini berperan sebagai seorang mermaid. Hal itu dapat terlihat dari tempat ia berada. Terlihat seperti tempat yang berair, karena pantulan cahaya yang diberikan adalah pantulan yang tercipta dari genangan air. Lalu, air mata Jennie yang berubah seperti mutiara. Jadi sebenarnya ini air mata yang berubah jadi mutiara ya guys, bukan kayak menjurus ke hal tersebut, bukan. Seperti yang kalian tahu bahwa dalam cerita-cerita itu banyak menyebutkan bahwa di saat Putri Duyung menangis, konon katanya air mata dia itu akan berubah jadi mutiara. So, menurut aku, air mata dari Jennie ini bukan melambangkan tentang simbol Illuminati ya, tapi itu lebih memperkuat tentang perannya sebagai seorang mermaid. Oke, kita semua udah tahu bahwa Jennie ini berperan sebagai mermaid. Terus apa sih maksudnya kok Jennie ini berperan sebagai mermaid? Apa tujuannya? Dalam cerita asli Putri Duyung, yaitu Ariel the Little Mermaid, sebenarnya memiliki akhir yang mengenaskan nih guys. Dimana setelah ia menjadi manusia, ia gagal mendapatkan hati Pangeran Eric. Dan akhirnya ia itu mati dan menjadi gelembung-gelembung di lautan. Nah, persimbolan Jennie sebagai seorang Putri Duyung itu menggambarkan nih, di saat YG Entertainment itu sedang dalam masa runtuhnya. Jadi banyak yang menilai bahwa YG Entertainment ini akan menghilang dari Big Three dan bahkan juga dari agensi terbesar di dunia per-K-popan sana, karena mereka telah dinilai akan jatuh banget, nggak akan dapat bangkit. Udah paham kan dengan makna di bagian Jennie? Jadi apakah sekarang masih diributkan dengan air mata mutiara tadi yang dianggap sebagai simbol Illuminati? Itu sih menurut pendapat aku ya. Tapi kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Kalian setuju? Komen di bawah. Terus kita akan lanjut ke bagian Jisoo. Nah, kemarin aku nggak menjelaskan ya tentang tato-tato yang berada di tubuhnya Jisoo. Nah, tato-tato itu sebenarnya adalah simbol dari Seven Deadly Sin. Nah, Seven Deadly Sin ini terdiri dari lust yang nafsu, gluttony rakus, greed serakah, sloth malas, wrath marah, envy cemburu, dan pride rasa bangga. Nah, tujuannya ditambahkan 7 deadly sin ini adalah menggambarkan tentang dosa-dosa yang berada di setiap manusia. Mungkin dosa-dosa ini berada di para pesaingnya atau enggak para hatersnya, dan bahkan kepada diri mereka sendiri. Inilah sebabnya di bagian berikutnya nih kita akan melihat bahwa Jisoo itu berubah menjadi seorang malaikat dan akan duduk di sebuah kursi yang seakan-akan terbuat dari tulang. Tulang itu sebenarnya menggambarkan tentang kematian ya guys. Nah, kesimpulan Jisoo sebagai seorang malaikat itu nggak ada lain, tujuannya adalah sebagai simbolik bahwa dia akan memberikan pembalasan kepada mereka yang memiliki ketujuh dosa tersebut. Terus kita akan lanjut ke bagian Rosie. Nah, Rosie ini akan berada di sebuah tempat yang sangat gelap dan bawah banget. Ini menggambarkan tentang bagaimana YG Entertainment di saat masa mereka yang buruk masa lalu itu benar-benar dalam kondisi yang paling bawah banget. Kemarin aku juga agak keliru ya menyebutkan bahwa di bagian ini Rosie itu duduk di singgasana. Rosie sebenarnya bukan duduk di singgasana. Dia sebenarnya adalah seorang putri tidur. Kenapa putri tidur? Kalian dapat lihat tempat Rosie berada. Sebuah tempat yang dihiasi oleh banyak bunga. Tempat tersebut menggambarkan tempat orang yang sudah meninggal. Posisi dari tangan Rosie itu juga menyilang. Nah, pada lirik yang Rosie nyanyikan, ada sebuah lain yang bertuliskan I'll kiss you goodbye. Kiss you itu merupakan kiss atau ciuman itu merupakan hal yang dapat membangkitkan putri tidur dari pengaruh apel yang mematikan. Sehingga nantinya Rosie ini akan terbangun dari kematiannya dan akan mengenakan sebuah topeng. Oke Pak, kita udah tahu bahwa Rosie ini adalah seorang sleeping beauty atau putri tidur. Lalu apa sih makna dari perannya Rosie ini? Ini tuh menggambarkan bagaimana YG Entertainment telah tertidur, seperti telah mati karena hal yang telah menimpa mereka pada tahun yang lalu. Tapi sekarang mereka telah terbangun dan siap untuk merebut kembali kekuasaan mereka. Rosie yang mengenakan topeng seperti perampok menggambarkan bagaimana YG Entertainment akan mencuri semua hal yang telah direbut dari mereka. Nah, untuk bagian Lisa, kemarin aku udah jelaskan dengan jelas ya. Jadi Lisa itu berperan sebagai Cleopatra, wanita yang cantik dan pemikat hati pria paling ulung. Tapi kalau kita perhatikan di bagian Lisa, dengan teliti lagi, kita akan melihat ada lampu Aladin. Lampu ini merupakan tempat jin berada. Jin tersebutlah yang akan mengabulkan semua keinginan tuannya. Dan tempat Lisa berdiri adalah sebuah kursi yang melambangkan tentang penguasa. Terus kita akan lanjut. Jadi semua member Blackpink akan berdiri di depan patung tanpa kepala yang hanya memiliki sayap. Nah, banyak orang yang menilai bahwa ini tuh sebenarnya simbol Illuminati. Tapi nyatanya hal itu salah guys. Fakta menyebutkan bahwa patung tersebut adalah Winged Victory of Samothrace atau yang disebut dengan Nike of Samothrace. Jadi dalam mitologi Yunani, Nike itu berarti kemenangan. Dia merupakan dewi yang dihubungkan dengan kemenangan dan juga keberhasilan. Nah, bagian ini itu menggambarkan bahwa mereka itu telah berhasil dan menang.
berhasil dan menang dalam hal apa? Ingat nggak dengan bagian Rosie di saat dia memakai sebuah topeng seorang perampok yang bangkit dari kematiannya. Itu menggambarkan bahwa YG Entertainment telah berhasil merebut kekuasaan mereka kembali yang telah diambil. Sadis ya. Terus kita akan lanjut ke bagian Trojan Horse. Nah, Trojan Horse ini akan membawa kalian ke masa perang Troya. Jadi, orang-orang Yunani di bawah bimbingan Odysseus itu membangun kuda kayu besar dan meninggalkannya di gerbang Troy. Nah, Trojan percaya bahwa kuda kayu besar itu adalah persembahan damai bagi dewa karena mereka merupakan simbol kemenangan setelah pengepungan yang lama. Mereka pun menarik kuda kayu raksasa ke tengah kota. Mereka tidak sadar bahwa orang Yunani telah menyembunyikan prajurit pilihan di dalam patung kuda tersebut. Pada malamnya nih, setelah Trojan tertidur, para prajurit yang berada di dalam patung itu akan keluar dan membuka gerbang kota untuk membiarkan sisa pasukan Yunani masuk. Akhirnya, Trojan pun dikalahkan. Persimbolan dari Trojan Horse itu akan merujuk pada segala jenis penipuan atau trik yang melibatkan target dengan rela untuk membiarkan musuh masuk ke tempat yang aman. Ini kayaknya trik yang digunakan oleh YG Entertainment untuk membiarkan musuh-musuh mereka masuk ke dalam kandang mereka dan nantinya mereka akan cut abis musuh tersebut. Sadis juga ya cara YG Entertainment. Dan terakhir kita akan melihat atap tempat mereka menari itu terlihat seperti peta dunia. Ini melambangkan bahwa YG Entertainment dan juga Blackpink itu telah berhasil menguasai dunia K-pop-an lagi dan bahkan juga dunia internasional ya, karena mereka telah merambah ke dunia internasional sekarang. Kesimpulannya adalah tidak ada sama sekali simbol-simbol Illuminati seperti yang telah dituduhkan. Kalau dalam penglihatan sekilas mungkin terlihat seperti itu, tapi kalau kita teliti lagi malahan nggak ada sama sekali dan menurut aku cukup memaksa banget ya kalau kita mengkoneksikannya dengan Illuminati. Masa sih karena mereka berkolaborasi dengan Lady Gaga mereka dibilang Illuminati? Masa sih karena mereka sekarang udah sukses terus musik video mereka juga ditonton oleh banyak itu Illuminati? Tapi pesan dari aku adalah meskipun di musik video dari Blackpink ini nggak ada Illuminati sama sekali, kita itu harus mengontrol diri supaya nggak terlalu terobsesi banget. Ingat ada batasnya, suka boleh tapi jangan berlebihan, oke? Nah guys, itu adalah pembuktian bahwa Blackpink itu nggak ada sama sekali yang namanya unsur-unsur Illuminati dalam musik video mereka. Dan video tadi juga sekaligus ya teori part keduanya, karena part pertama kemarin itu nggak lengkap. Tadi udah aku jelasin secara rinci, so nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi ya. Terus bagaimana nih menurut pendapat kalian? Sudah terjawab apa yang kalian pikirkan? Kalau sudah, komen di bawah ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Mamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. Goodbye.